Shalom. Pagi hari ini saya bersyukur ya, berterima kasih dipercayakan kembali oleh Pastor Wigan, para penetua untuk sharing soal firman Tuhan. Judul yang kalau saya kebagian ini judulnya juga selalu judul-judul yang memang sangat harus kita hidupi setiap hari. 1 bulan ini kita bicara tentang komitmen. Udah Pastor Ruli yang saya ingat, Pastor Rubin Ong, Pastor Wigan 2 kali. Hari ini saya hanya bagi penebalan sedikit aja soal komitmen. Hidup ini di dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari komitmen. Anak katalis yang barusan pelayanan, dia mau berkomitmen. Indah bilang tadi ada salah-salah dikit, di mata saya sempurna Indah. Di mata Bapak Ibu sempurna itu. Dia sudah berani komitmen, sempurna itu. Kalau tadi dia bilang katalis anak muda semua yang tadi main di sini itu koko saya yang main keyboard di sini. Memang hari ini anak muda semua, makanya kita yang muda-muda ini semua pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang merasa berumur, anak muda di sini bisa dilihat. Tadi pagi saya nih udah rapi dengan batik. Terus anak saya yang perempuan bilang, Dedi hari ini yang pelayanan kan seumuran Dedi semua nih katalis, masa pakai batik katanya. Makanya inilah hasil dandanannya nih. Anak saya lihat. Puji Tuhan ya. Soal komitmen boleh dikasih di gambarnya dikeluarkan, boleh gak Mas Bayu coba. Ini komitmen nih, sudah salaman masih diikat. Bayangin komitmen itu kita udah salaman aja itu belum kuat. Diikat sekali lagi katanya, supaya lebih mantap. Kalau komitmen itu kalau yang kita tahu itu kayak janji ya, ikatan, tindakan nyata. Itu komitmen. Kemarin kita baru hadir di pernikahannya anaknya Pak Robert, Michelle itu dia memulai komitmen tuh. Komitmen itu tidak mulai langsung besar, enggak. Itu dimulai dari kecil-kecil. Dari dia kenalan, dari dia mulai mengenal, lebih dalam, akhirnya kemarin dia komitmen. Melangsungkan pernikahan. Ini Karen yang di depan sini, komitmen juga dia. Dia berani capek-capek 8 bulan dia ini kan karena komitmen, dia menunggu sesuatu. Kalau enggak, aduh ini aktivitasnya luar biasa ini si Karen ini. Nah kita lihat lagi semua yang hidup di kita. Ini kita semua hidup tidak lepas daripada komitmen. Hari ini kita yang hadir di sini semua pasti pernah komitmen dong. Kalau enggak buat apa nih pagi hari ini kita hadir di sini. Jadi komitmen itu tuh ada proses. Enggak mungkin komitmen tanpa proses. Harus ada prosesnya. Kenapa kita bisa hadir sini? Nah permasalahannya komitmen yang terlihat aja itu sulit dilakukan. Suami istri komitmen. Tiap hari kayak roller coaster kan. Naik turun. Yang udah menikah aja naik turun. Apalagi kamu Felix yang masih baru pendekatan. Bukan naik turun lagi tuh. Waduh itu berat sekali. Tanya bapak-bapak di sini yang udah pengalaman, yang udah menikah. Itu menikah itu gak ada yang rata aja, gak seru. Naik turun. Kenapa roller coaster itu banyak yang ngantri? Karena naik turun, coba rata aja, gak ada yang naik itu, gak ada yang ngantri. Jadi kalau karena naik turun lah maka roller coaster itu. Jadi kalau you mau masuk dalam pernikahan, siap naik turun. Karena itu komitmen. Jadi kalau komitmen itu yang terlihat aja sulit kita lakukan. Kita kerjasama dengan dengan perusahaan besar, kerjasama dengan PT yang besar. Kita saking besarnya kita percaya. Kamu jadi yang suppliernya, tetap diperlukan komitmen. Kita pasti bikin, wah Pak, gue perusahaan besar nih. Masa lu gak percaya lu cuma supplier kecil, tapi pasti kita tetap perlu komitmen. Nah, komitmen yang terlihat aja kita jalankannya begitu hati-hati. Jadi komitmen itu seperti kata firman Tuhan, setia dengan yang kecil. Baru nanti dikasih perkara yang besar. Kalau kecil aja lu gak komit. Pemain musik di sini kan ini kan karena komit. Salah gak masalah. Kalau yang mau yang bagus ya kita jangan di sini. Kalau yang kayak gini-gini komitmen dari kecil terus setia dengan yang kecil, setia pasti nanti sukses. Tapi kita maunya langsung yang besar tanpa melewati. Firman berkata, setialah dalam perkara yang
yang kecil. Jadi ingat, komitmen orang tua dan anak, suami istri, jemaat dengan gembala, gereja dengan jemaatnya, pemain musik apa, itu diperlukan komitmen. Ikat seperti ini. Yang kalau kita yang saling terlihat bisa gak saling mengecewakan? Bisa. Pasti. Yang namanya komitmen, pasti dua orang itu dibutuhkan kerjasama. Perlu tanggung jawab. Itu yang kelihatan. Pagi hari ini masalahnya, kita mau dengar komitmen dengan sesuatu yang tidak terlihat. Yang terlihat aja sudah saya kasih tahu tadi. Bisa ribut, bisa putus, bisa dari baik jadi marah, bisa jadi tidak satu, nggak seirama lagi. Itu yang kelihatan. Bapak Ibu percaya deh, istri yang udah makin lama kita menikah, makin kelihatan malah salahnya. Kalau sekarang Pelik mah nggak lihat salah pacarnya. Gampang lihat dia kan, kalau dia lagi di mall, pasti nggak megang HP, ngobrol berdua. Coba lihat saya sama istri saya, pegang HP, terus itu pasti udah menikah lama. Itu pasti. Gampang lihat pasangan orang udah menikah lama atau enggak, gampang aja, lihat di mall. Kalau dia mall dia ngomong dua-dua, saling perhatikan, saling kasih, ini masih pacaran nih. Masih pacaran nih. Tapi kalau yang satu megang HP, yang satu makan pegang, ini udah lebih dari 15 tahun ini. Ini 15 tahun ini udah pasti nih. Jadi lihat ya, komitmen yang kelihatan itu aja bisa gagal. Bisa failure. Tapi apalagi pagi hari ini kita mau ketemu dengan komitmen yang tidak kelihatan. Pan kata Tuhan apa kepada Rasul Thomas? Apa Rasul Thomas dia bilangnya gimana? Berbahagialah yang percaya walau tidak. Pagi hari ini kita tidak melihat. Lebih hebat Pak Thomas ini daripada Rasul Thomas. Rasul Thomas dia ngeliat Yesus dulu baru percaya. Pak Thomas ini belum lihat Yesus nih, tapi dia percaya. Rasul Thomas tuh pasti minder di sorga tuh. Gila Thomas yang ini beda sama Thomas gua. Waktu gua dulu gua cucukkan dulu. Pak Thomas sudah pernah cucukkan Yesus? Belum? Udah belum? Belum? Belum. Kenapa percaya? Kata Yesus jauh lebih hebat Pak Thomas ini ketimbang Thomas yang di Alkitab ini katanya. Karena tidak percaya, tidak melihat, tapi percaya. Amin. Hari ini pagi hari ini kita mau belajar. Apa yang tidak kelihatan, apakah kita mau komit? Mau? Siap ya. Yang terlihat aja kita kembang kempes nih. Kembang kempes yang kelihatan nih. Aduh, dia batalin komit lagi. Aduh, dia batalkan lagi. Aduh, dia kok menghindar lagi. Hari ini kita ketemu dengan satu komit yang tidak pernah kita lihat. Hanya dengar dari firman Tuhan dan memerlukan iman kita. Amin. Nah saya baru relax nih, tadi belum. Nah, sekarang udah mulai relax. Jadi komitmen yang tidak terlihat itu pasti dengan Tuhan. Saya bertanya boleh ya, siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus di sini? Gila, iman kita gede semua tapi nggak lihat. Saya juga belum. Tapi kita mau komit. Karena apa? Dia lebih dulu sudah komit dengan kita. Ingat nih, dia lebih dahulu sudah komitmen dengan kita. Dari komitmen itu dimulai dengan Allah. Kalau Allah komitmen kepada kita, kalau terjadilah tidak keseimbangan atau terjadilah dispute, terjadi one prestasi, yang salah kira-kira siapa? Udah pasti kita lah. Sehebat-hebatnya Pak Budi organisasi, kalau dia melawan yang itu, udah pasti Bapak itu yang salah. Nggak mungkin firman Tuhan yang salah. Pasti komitmen dari Allah itu yang paling benar. Alkitab menulis, dari aku nggak pernah. Allah itu komit, 1 detik pun matahari nggak pernah telat. 1 detik, JPP. 1 detik. Mungkin dia nggak kelihatan, tapi pasti dia tidak telat. Mungkin terhalang awan, mungkin mendung, tapi dia tidak terlambat. Itu komitmen Allah. Masalahnya pagi ini kita bicara bukan soal komitmen Allah. Komitmen kita kepada Allah. Kalau dari Allah gak usah kita bahas lagi. Aduh janjinya kita bahas. Oh janjimu seperti fajar pagi hari. Gak usah dibahas Pak janjinya. Janji Tuhan ya pasti ya dan amin. Digenapi. Gak usah lu klaim. Karena pasti dia genapi. Yang mesti digenapi, yang mesti kita klaim apa? Perintahnya. Karena kita sering menghindar. Perintah Tuhan baru lu klaim. Saya klaim perintah Tuhan. Saya mau berusaha perintah Tuhan. Itu baru kita klaim. Bukan janjinya. Kalau janjinya pasti gak meleset. Jadi kalau dia bilang
Dari zaman dulu, dari dunia ini belum ada. Allah tidak pernah meninggalkan komitmennya, janjinya, pengharapannya kepada kita. Tidak ada pernah dia melenceng. Mulai dari Adam Hawa, sampai Adam Malik, bahkan sampai Adam air tutup. Dia tidak pernah meninggalkan. Enggak pernah. Itulah hebatnya Tuhan kita. Permasalahannya kita yang sering. Adam dan Hawa yang bikin komitnya gagal siapa? Kita Adam. Siapa lagi itu? Adam dan Hawa. Tuhan kan kalau dia komit aja hari ini kita gak capek-capek di sini. Hari ini kita semua di sorga. Cuman karena dia gak komit ya inilah. Jadi jangan pernah curigai, salahkan Allah dengan segala keadaan kita. Hari ini masalah kita, keadaan kita apa, jangan pernah tanya. Karena dari dia tidak pernah salah. Dari kita yang pernah salah. Nah, masalahnya yang dari kita gimana? Bagaimana dong Tuhan? Alkitab pernah nulis kok ada orang-orang yang pegang komitmen seperti itu. Ada. Tuhan susah banget komitmen lu Tuhan ya. Susah banget nih sepertinya. Kata siapa? Kata yang ngomong ini, saya sulit Pak. Kalau Bapak kelihatannya udah komitmen semua dari mukanya nih. Bercahaya semua dari atas nih. Tapi saya bilang nih, di Alkitab ditulis ada yang kamu contoh Suranta katanya. Bisa kamu jadikan, coba dikeluarkan ayatnya nih. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ini saya ambil dari Pastor Wigan ini. Bapak Ibu mesti tahu ya Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Sadrak, Mesak, Abednego ini anak muda yang satu kerajaan Babel jajah Israel, jajah Yehuda itu. Dia tidak hanya merampas hartanya, anak-anak mudanya pun dirampas. Yang pintar-pintar. Salah satunya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini cerita berbarengan dengan cerita Daniel Bapak Ibu. Ini Nabi Daniel dikasih mimpi, bikin patung, patungnya jadi, malah jadi kendala nih sama Sadrak, Mesak, Abednego. Malah patung yang dimimpin Daniel ini menjadi kendala nih sama Sadrak, Mesak, Abednego. Karena ini diberhadapkan. Waktu dia dibilang kita baca sama-sama nih. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi cerita Sadrak, Mesak, Abednego ini, waktu dia hanya disuruh menyembah, dia masuk dalam dapur api, kira-kira waktu itu kalau kita baca sih enak. Karena Allah melepaskan dia. Tapi pada saat dia mengalami dapur api itu, dia tidak tahu ini ada jawabannya bahwa nanti dia akan dilepaskan. Kira-kira waktu dia mengalami yang seperti ini, cuma nyembah doang kok. Susah apa sih? Yang penting hati kita jangan. Katanya kan bisa gak kompromi begitu? Gak kelihatan juga kok. Gak kelihatan juga. Tapi dia enggak tuh. Dia bilang enggak tuh. Waktu itu dia berdoa enggak? Berdoanya ini seandainya engkau tidak lepaskan pun tidak masalah. Ini sih imannya luar biasa. Alkitab menulis ini. Waktu dia masuk masalahnya, kira-kira Tuhan cabut gak masalahnya? Enggak loh, Tuhan gak cabut, you tetap masuk dapur api. Dia mintanya Tuhan kalau bisa lepaskan, enggak. Di mana dong Tuhannya? Pada saat dilihat ada 4, waktu Raja lihat, wow ada 4 di situ. Tuhan tidak melepaskan masalah Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Tuhan bersama dengan masalah mereka. Ada dalam masalah mereka. Tuhan tidak melepaskan, tapi Tuhan ikut dalam masalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan ikut dalam masalahnya, kira-kira apa yang kita takutkan? Mungkin masalah kita hari ini, masalah sahabat saudara-saudara kita di Sumatera, mungkin kelihatannya tidak dijawab. Tapi ada Tuhan kok di sana. Kan kalau kita manusia maunya dijawab kan? Maunya aduh jawab dong Tuhan. Jawab, kata Tuhan no, aku ada dalam masalahmu. Kita selalu mau yang instan. Tapi hari ini kita belajar nih. Waduh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego itu lagi enak-enak memerintah. Hanya cuman begini doang susah apa. Anak muda yang kayak gini dalam budaya-budayanya. Ini anak muda ini kan pasti dibawa dong Sadrak, Mesak. Ketawanan budayanya beda, semuanya beda. Tapi tidak terkontaminasi. Itu komitmen. Tidak kelihatan, tapi bisa dilihat orang. Tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan orang.
Itu komitmen. Amin. Saya mau bersaksi, cuman saya kalau boleh saya saksikan ini. Kalau boleh, saya boleh saksikan gak namanya saya sebut komandan? Boleh saya sebut nama komandan? Boleh. Saya punya sahabat Pak Damsus. Bagaimana nih cara Tuhan bekerja? Ini juga untuk keluarga-keluarga muda. Dia punya anak dari umur 2 tahun, anak kedua. Dia ambil suster, ini bukannya suster itu jahat, kebetulan yang ini. Yang kalau memang bisa, suster itu jangan terlalu, bukannya tidak, kalau baik ya silahkan lah. Pasti Bapak pun meskipun punya suster ya tetaplah kita ada monitor. Jadi 2 tahun, anak umur 2 tahun ini dirawat sama suster. Kelihatannya gak ada apa, ini anak baik banget. Yang kedua ini, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, susternya baik. Sampai orang tuanya bingung, saya juga bingung, jangan orang tuanya. Benar nih komandan, saya panggil Pak Damsus ini komandan sama Ibu Milda. Karena memang dia pangkatnya letkol, saya masih kompol. Jadi saya bilang, betul komandan ini anak begitu? Iya, jam 7, asal tepat jam 7 dia naik tidur. Enggak, ngapa, hebat banget anak kecil. Sementara energiknya luar biasa. Energiknya luar biasa, nggak mungkin ini. 2 tahun sampai 3 minggu atau 1 bulan lalu, 3 minggu yang lalu baru ketahuan. Apa ketahuannya? Itu suster selama 2 tahun dia gerus obat tidur. Setiap setengah. 2 tahun obat tidur orang dewasa dan obat batuk orang dewasa. 2 tahun berturut-turut. Tidak pernah, tidak tiap malam dia gerus itu. Dia gerus, dia kasih anak itu. Tidurlah. Orang tuanya kaget dong. Kok anak gue bisa tidur tepat? Tapi kalau sama saya nggak bisa tidur-tidur. Ditanya susternya, kok bisa tepat tidur sih? Pakai lagu gereja Pak katanya. Wih hebat nih suster jawabnya. Pakai lagu gereja. Apa? Iring Diko. Sementara waktu di kamar bapaknya 7 album anak ini nggak tidur-tidur. Loh ini kok bagaimana nih anak? Kok ini sini tidur ini enggak? Tapi karena digerus baru ketahuan. Itu obat jatuh, itu rencana Tuhan itu. Ketahuannya bukan dari obatnya, dari sesuatu hal. Dia curi emas, curi apa, tiba-tiba diinterogasi, ini keluarga baik juga. Udah nanti kita lepas aja lah, ngapain sih emas aja bisa diganti. Katanya. Tiba-tiba begitu lagi diperiksa, malah ada obat tidur. Itu suster selama 2 tahun, dia open apa istilahnya, Shopee. Beli itu. Shopee datang, keluar, tuan rumah gak buka. Begitu dibuka obat tidur, dibuka obat tidur, dibuka obat tidur. Anak umur 2 tahun dijejelin setiap malam. Selama 2 tahun obat tidur. Untuk orang dewasa. Saking kagetnya saya bilang mereknya mana komandan? Saya baca. Tahu gak indikasinya? Hati-hati apabila berkepanjangan menyebabkan gagal ginjal ini segala macam. Orang tua ini tiap malam lihat anaknya tidur. Di AC yang begitu dingin dilihat pakai nggak selimut berkeringat seperti mandi. Jadi itu jantung, umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Dihajar begitu sama obat. Mau gimana itu? Waduh, akhirnya karena dihajar begitu obat. Suster ini mereka-reka yang jahat sama anak ini. 2 tahun. Tapi Tuhan jaga anak ini. Mungkin anak ini gak tahu berdoa. Dia cuma anak kecil 2 tahun. Cuma mami, papi gak tahu apa-apa. Tapi Tuhan jaga. Waktu Pak Komandan itu telepon saya, komandan anak saya mesti saya periksa darahnya, apanya semua. Tenang komandan sambil nangis. Tuhan pasti jaga komandan. Kalau komandan agak gak dijaga Tuhan karena liar. Tapi anak ini kan anak baik komandan. Kalau dia jalan bisa kekejar. Kalau komandan malaikat gak bisa kejar. Terlalu ngebut komandan. Tapi anak ini pasti Tuhan jaga komandan. Jadi bagaimana? Waktu diperiksa darahnya, ginjalnya, semuanya bersih. Saya mau coba sama kamu Jovi. 2 tahun berturut-turut. You makan obat yang tidak resep dokter. Yang tidak resep dokter. Saya mau tahu orang dewasa. Makan dengan obat bebas. Obat segala macam. 2 tahun tidak resep dokter. Cek darah situ. Pasti ginjal. Anak ini 2 tahun sekecil ini setiap malam dia gerus. Itu suster dikasih cabai. Dikasih film horor. Labil dia. Tapi 3 minggu ini normal. Aduh kalau Tuhan, orang tuanya bisa apa? Apakah orang tuanya bisa jaga? Enggak, tapi Tuhan jaga. Ini masuk masalahnya nih, kenapa? Ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ini nyanyiin sama-sama komandan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Anak ini Tuhan yang jaga. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga anak ini. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seakan-akan anak ini tidak pernah ditolong nih. Siapa yang bisa nolong anak ini 2 tahun? Kemana dia bercerita anak 2 tahun sampai umur 4? Bagaimana dia menceritakan dia dicekokin obat? Orang tuanya gak tahu apa-apa. Kerja, sibuk, kerja. Tuhan yang jaga. Wah, masih kita ragu dengan komitmen Tuhan? Kita tidak minta pun Tuhan tolong. Yuk jangan sekali-sekali minta. Enggak minta aja Tuhan tolong kok. Anak ini gak pernah minta. Dia hanya tahu dicekokin 2 tahun. Tapi kata Tuhan apa? Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Buset deh Bapak Ibu, pagi hari ini kita kesini dengan semangat yang menyala. Kalau Tuhan gak izinkan selai aja, anak ini hari ini sehatnya minta ampun. Lagi sekolah minggu itu, secara manusia gak mungkin. 2 tahun obat tidur orang dewasa loh. Dia gerus betul-betul itu. Jam 7 tepat tidur dengan keringatan seperti mandi. Orang tua juga bingung ini gimana anak ini. Setelah suster itu maaf ya ditangkap. Tadi maunya diampuni tapi hari ini ditangkap. Setelah itu anak ini merepotkan bapaknya benar. Karena jam 11 baru tidur. Bapaknya mah pontang panting nidurinnya sekarang. Karena memang anak ini aktif. 2 tahun direka-reka. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Manusia boleh mereka-reka kita. Aduh Suranta, yuk pasti gagal nanti. Enggak apa-apa. Tapi Tuhan mereka-reka Suranta untuk jadi yang terbaik. Percaya, jangan percaya apa kata orang. Tapi percaya apa kata Tuhan. Dalam hidup kita, amin. Jadi, kalau kita percaya janji kesetiaan Tuhan. Yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Apa dong yang mau kita lakukan? Pagi hari ini kita mau ngapain nih? Kalau udah tahu komitmen Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Sementara kita duduk diam di ruang AC begini, terus kita mau janji Tuhan, komitmen Tuhan. Hai kata Tuhan, komitmenmu apa? Kalau iPad ini diciptakan nih, dia bukan saya untuk memuja iPad ini. Bukan saya mesti sembah-sembah iPad ini. iPad ini saya gunakan untuk saya. Kalau hari ini Tuhan ciptakan saudara, apakah Tuhan mesti untuk selalu menyenangkan engkau? Atau engkau diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ayo dong selidik hati kita hari ini. Berapa tahun kita sudah hidup? Katalis, anak muda. Kalau saya nasihatin kalian jauh lebih pintar dari yang berdiri di sini. Anak muda kan gitu, jauh lebih pintar. Tapi paling tidak umur kalian udah saya lewatin. Tapi kalian belum lewatin umur saya. Jadi kadang-kadang kalau gereja, orang tua bicara, ada kebenaran di situ. Belajar nih, komitmen. Sama orang tua komitmen. Orang tua sama anak komitmen. Suami istri komitmen. Hari ini kita diajarin. Kalau komitmenmu vertikal bagus dari bawah ke atas. Horizontalmu pasti bagus. Hari ini kita sibuk sekali.
Komitmen dengan yang horizontal. Sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, sibuk. Vertikal kita tidak lupa kita perbaiki, tidak pernah kita perbaiki. Pagi hari ini mesti saya ingatkan. Karena kita mesti sama-sama belajar. Yang dari bawah ini, vertikal ke atas. Perbaharui. Kembali komitmen sama Tuhan. Tuhan, kenapa bisa ada kejadian di Sumatera sana? Di sini kok saya nyaman-nyaman aja. Masa kita gak bertanya sih? Kenapa orang itu bisa mengalami itu, saya enggak sih? Atau kenapa Tuhan saya diberkati, orang itu kok enggak sih? Kan selalu ada maksud Tuhan. Itu baru saya ngerti Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 saya baru mengerti benar-benar arti ayat itu apa. Dia berkata begini, kita tahu, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Waktu kejadian anaknya Padamsus itu dia enggak tahu apa-apa itu 2 tahun. Oh 3 minggu yang lalu baru dia tahu, aku tahu sekarang. Hari ini mungkin doa kita tidak jawab, kita aduh Tuhan, masalah segini aja kok enggak bantu sih Tuhan. Masalahku kecil begini aja enggak tolong Tuhan. Tapi percaya, ke depannya nanti, mungkin 2 bulan lagi, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, baru nanti kita mengerti. Aku tahu sekarang, 2 tahun yang lalu, itu rencana yang terbesar untuk Tuhan. Seandainya pun doa saya tidak dijawab, itulah jawaban Tuhan yang paling baik. Yang doa yang tidak dijawab, itu doa yang dijawab Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarga Padamsus. Nyata firman Tuhan. Belajar yuk. Pagi hari ini, kita berkomitmen. Jangan bela diri kalau kita salah. Saya kalau salah sama istri gak usah bela diri. Ngaku aja ya gue salah lah. Kita orang Kristen kebanyakan bela diri. Ya kan saya begini, saya begini, saya begini. Enggak usah, emang saya ngaku aja, emang gue yang salah. Istri juga begitu, ya saya yang salah lah. Susahnya apa sih? Kalau komitmen suami istri sering melanggar, sering banget. Tapi ngaku salah aja daripada bela diri. Baru Tuhan nanti berkati itu semua. Baru buka ayat nih Mas Bayu. Komitmen kita untuk Tuhan seperti apa nih? Ini baru prolog nih. 2,5 jam baru firman. Ini baru prolog 2,5 jam baru firman nanti. Coba kita baca Matius 16 ayat 24. Kita mau kan komitmen sama Tuhan? Ini katanya nih. Kita mau komit kan? Baca yang keras sama-sama yuk. Saya juga termasuk baca ini. Ini komit kita sama Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memikut aku. Mau diberkati Tuhan? Enggak ada yang mau, lu hebat ini. Memang kalau berkat kita udah over semua. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Main. Pikul salib Bapak Ibu. Ini ayatnya ngeri. Ia harus menyangkal dirinya, pikul salib. Tidak bisa Bapak Ibu katalis, gua mau pikul salib nih, gua mau pelayanan nih, gua mau lifestyle nih, gua orang tua juga gitu, gua mau terus nih ikut yang pro, ikut apa, senior, ikut apa. Tanpa kau menyangkal diri, no. Karena kata Tuhan apa? Sangkal dirimu dulu, baru bisa pikul salib. Jangan dibalik nih. Orang Kristen sekarang, saya mau pikul salib Tuhan, tapi tidak mau menyangkal dirinya. Hari ini kata Tuhan apa? Sangkal dirimu dulu. Baru kau pikul salib. Kalau kedua ada kayak gitu baru ada 3 poin. 3 poin ini apa? Komitmen itu ada harganya Bapak Ibu. Ada harga yang mesti dijaga. Yang kita punya talenta banyak. Punya potensi banyak. Punya kepandaian banyak. Tidak berkomitmen, percuma. Komitmen itu harus dijaga. Suami istri komitmen kalau gak dijaga. Oh kan potensi gue banyak, suami gue gagah, istri gue cantik. Tidak ada komitmen, gagal. Itulah pentingnya komitmen. Hari ini komitmen harus dipelihara. Yuk melayani kayak begini kita semua yang di atas ini nih. Multimedia, Aser, Katalis. Potensi kita banyak. Tapi kalau tidak komitmen, tunggu tanggal mainnya. Komitmen harus. Termasuk saya yang di depan harus komitmen. Kita Panatua setiap ketemu bahas selalu bagaimana gereja kita. Bagaimana gereja supaya bisa saling memberkati. Pastor Ruli udah bilang nih.
Masa bulan madunya udah habis, gereja kita ini udah saling mengenal. Kita kenal Pastor Wigan ini bukan udah kayak pastor lagi, udah kayak sohib lah. Karena kita hormat dikit aja, kalau enggak bro kan gitu. Cuman karena kita hormat dikit aja pastor, kalau enggak kan gimana hip. Cuman karena kita hormat dikit aja kan. Tapi kita udah saling kenal nih. Mungkin ada yang kerja sama bareng. Kalau tidak komitmen nanti. Woi, iblis tidak tinggal diam. Kalau saudara semua baik nih, iblisnya gak tinggal diam. Kenapa iblis tinggal diam? Karena kita tidak baik. Kalau kita makin gigih kejar Tuhan, iblis makin gigih juga. Kenapa iblis tidak gigih? Jangan-jangan saya gak terusin. Ya jangan-jangan, ya musuh saya segini banyak kalau saya terusin. Ya jangan-jangan kita gak ingin. Kata Tuhan apa? Aku taruh domba di antara serigala. Bro, taruh domba di antara serigala. Lu tunggu seminggu, jadi apa serigalanya? Habis dibantai. Kecuali dia serigala berbulu domba. Nah namanya kita anak Tuhan, ya pasti disakiti, siap dong. Dikecewain siap, namanya kita domba di antara serigala. Kalau kita yang menyakiti istri, menyakiti sesama kita, menyakiti teman-teman kita, tidak memaafkan, ya lu dong serigalanya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini disakiti, domba. Siapa yang hobi menyakiti? Angkat tangan. Serigala kalau itu. Enggak kan? Siapa yang hari ini jadi memilih lebih sering disakiti? Ya domba. Yang lainnya serigala Pak. Cuma 3 aja yang domba. Hati-hati. Hati-hati kita ikut Tuhan. Komitmen kita diperlukan pagi hari ini. Apakah kita menjadi orang yang sering menyakiti? Atau yang lebih sering disakiti? Kalau Yesus dari dia lahir sampai matinya tidak pernah menyakiti. Bisa dicontoh? Seharusnya bisa lah. Kan harus sempurna. Jangan nyanyinya aja kenceng. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Nyanyinya kenceng. Itu saja. Ku minta. Kalau nyanyi kenceng. Disinggung dikit. Ribut. Bisa satu gereja. Nggak teguran. Tapi mau seperti Yesus. Kata Yesus. Yesus yang mana bro? Yesus gua nggak begini. Komit dong. Kalau you mau ikut Yesus. Disakiti. Ya Yesus saja disakitin. Tapi jangan pulang dari sini Bapak nyakitin saya ya. Saya bisa balas. Yesus enggak. Ya, jangan you siap-siap ntar di meja situ. Wah, Pak Suranta disakiti, gua beri bro. Kalau Yesus enggak, kalau ini masih ada balasannya. Jangan lu siap-siap nanti tuh kita tes nih Pak Suranta. Waduh, jangan. Emosi nih. Jadi ingat tuh, komitmen harus dipelihara. Komitmen itu harus dipelihara. Jangan cinta mula-mula. Oh, cinta mula-mula ngeri. Cinta mula-mula kayak Ko Freddy tuh. Sekolah minggu ikut, kom wanita ikut, apa gitu. Waktu cinta mula-mula. Gerejanya gila, sekolah minggu dia ikut. Semua dia ikut. Kom bapak ikut, kom wanita ikut, semua dia ikut. Namanya cinta mula-mula, makin lama makin turun. Gereja bro, ntar lah. Lebih enak, jangan. Ayo komitmen itu harus dipelihara harga-harganya. Yang kedua supaya cepat. Komitmen itu pasti perlu tuh proses. Dan lama. Karen ini perlu protes 9 bulan. Gak bisa dia gak betah 3 bulan taruh Aduh. Nanti 3 bulan setengah lagi gak jadilah. Dititip lagi ke suaminya, titip bro. Gak bisa. Komitmen harus ada proses. Jadi kalau kita ini mengejar komitmen kita ini, mengejar kebenaran setiap hari seperti saat ini. Pasti larinya ke ibadah. Ke kebenaran. Tapi kalau kita yang kita kejar, komitmen kita kejar kesenangan. Larinya pasti ke event. Gereja ini apa yang saudara kejar? Kejar untuk kejar untuk kebenaran, pasti ibadah. Tapi kalau kejar untuk kesenangan, hobi yang dengar lagu nih. Kita koreksi nih langsung. Pemain musiknya jelek, lagunya kurang masuk, nadanya kurang tinggi, ininya kurang bagus. Apa? Bapak bisa main musik? Enggak. Jadi dari tadi koreksi Bapak gak bisa main apa-apa? Enggak Pak, hebat koreksi dia. Karena dia pengamat, bukan pemain. Harus ada proses nih. Harus ada nih. Jadi kalau kita yang kejar yang mana? Terakhir. Kata-kata terakhir ini nikmat sekali. Ini yang mesti kita lihat nih. Komitmen itu pasti kelihatan. Apa kelihatannya? Kalau saya punya sahabat dari sini,
kita karena khotbahnya kenal semua jadi enak. Saya sebutin satu-satu. Rudy Bunbun, dia setiap hari komitmen nge-gym. Kelihatan badannya. Kalau lu JPP lu jangan bilang lu komitmen nge-gym. Ya, jangan. Yuk komitmennya kuliner, kelihatan. Jadi begitu, komitmen itu kelihatan. Kayak Bunbun dia komitmen, oh kelihatan. Lu sih gak usah cerita pun kelihatan kok. Tadi kan komitmen kayaknya gak kelihatan. Begitu dia nge-gym terus, oh kelihatan komitmen itu. Kelihatan komitmen. Jadi jangan bilang enggak, komitmen gak kelihatan. Kalau dia hobinya main olahraga kayak pester, ya kelihatan lah. Main bulu tangkis apa, ya kelihatan. Itu komitmen kelihatan. Komitmen itu harus terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu, setiap minggu yang saya lihat komitmen hadir di tempat ini, ibadah di tempat ini, firman Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat dari seluruh hamba Tuhan. Kira-kira dalam buah-buah kesehariannya, dalam kita berinteraksi sesama jemaat, di luar sana, di pekerjaan sana, kira-kira kelihatan gak hidupnya? Kelihatan gak? Kelihatan. Dari Anda berbicara, dari Anda bersikap, dari Anda bertutur cara, apapun kelihatan. Kalau nggak kelihatan, sorry to say, Anda belum berkomitmen ikut Tuhan. Tuhan mau yang kelihatan hari ini. Tuhan mau pagi hari ini melihat apa yang sudah kau tumbuhkan komitmenmu. Makin lama makin bersinar, atau makin lama malah menjauhi dari komitmen itu sendiri. Tapi ada di gereja, ada. Pagi hari ini kerjakan bagian kita. Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Saya undang pemain musik semuanya. Kerjakan bagian kita. Kalau Tuhan pagi hari mau menuntut komitmen dari kita, yuk sambut. Firman Tuhan itu tidak hanya enak didengar. Kerjakannya yang sulit. Kerjakan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan yang sudah kita taburkan. Kita perbarui lagi komitmen kita. Komitmen kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama, kepada pekerjaan. Kerjakan semua komitmen kita itu. Baru bagian kita nanti kita lihat dampaknya begitu Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin.